Sebelumnya, perkenalkan, kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam akan menyampaikan materi pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Inovatif PAI yang dibimbing oleh Ibu dosen Dr. Haja Istiqomah MAG. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema mengaplikasikan strategi pembelajaran langsung dan tidak langsung. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Saya sendiri, Dia Farisa, ada Lami Ainus Sofa, dan Sofri Natunaja. Sebelumnya, kalian tahu nggak model pembelajaran langsung ini seperti apa? Model pembelajaran langsung ini bersifat teacher-centered atau berpusat pada guru. Dalam pembelajaran langsung ini, interaksi antara guru dengan siswa atau materi pembelajaran yang akan dipelajari dibagi ke dalam bagian yang lebih kecil dan diperkenalkan secara langsung kepada siswa. Kemudian ada beberapa metode strategi pembelajaran langsung meliputi 1. Metode ceramah, yakni suatu cara penyampaian informasi dengan lisan dari seorang kepada sejumlah pendengar. Kemudian yang kedua, metode drill, suatu kegiatan melakukan hal yang sama atau berulang-ulang secara sungguh-sungguh dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman. Dan yang terakhir, yang ketiga, metode TGT atau Team Games Turnamen, yakni model pembelajaran kooperatif dengan dibentuk per kelompok. Kelebihan strategi pembelajaran langsung. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung, guru mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh peserta didik. 2. Dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun yang kecil. 3. Dapat digunakan untuk menentukan poin penting atau kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik sehingga hal tersebut dapat diungkapkan secara langsung. Dan yang keempat, dapat menjadi cara efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual yang sangat terstruktur. Kelemahan strategi pembelajaran langsung diantaranya yaitu: pertama, strategi pembelajaran langsung bersandarkan kepada kemampuan peserta didik untuk mengasimilasikan informasi melalui kegiatan mendengar, mengamati, dan mencatat, karena tidak semua peserta didik itu memiliki keterampilan dalam hal tersebut. Yang kedua, peserta didik hanya memiliki sedikit kesempatan untuk aktif dalam mengembangkan keterampilan sosial. Yang ketiga, keberhasilan dan kesuksesan dalam pembelajaran ini tergantung dari guru bagaimana ia memberikan pelajaran kepada peserta didik. Selanjutnya ada strategi pembelajaran tidak langsung. Strategi pembelajaran tidak langsung merupakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Di sini peran pendidik hanya sebagai fasilitator atau memberikan bimbingan belajar kepada peserta didik untuk belajar. Kemudian ada metode-metode strategi pembelajaran tidak langsung. Yang pertama ada problem solving atau pemecahan masalah. Pembelajaran ini dengan menggunakan metode ilmiah atau berpikir secara kritis, logis, dan juga sistematis. Kemudian yang kedua ada studi kasus. Cerita yang sering disajikan dalam bentuk naratif atau sebagai sarana untuk menganalisis dan berdiskusi. Dan yang ketiga ada inquiry, pembelajaran dengan menemukan informasi yang telah mereka kumpulkan. Kemudian yang keempat ada reading for meaning, memahami materi yang telah dibaca. Kemudian yang kelima ada writing to inform, menulis informasi yang telah mereka dapatkan. Kemudian yang keenam ada pemetaan konsep, konsep khusus untuk menyelidiki, menemukan, dan juga mendiskusikan informasi. Kemudian yang ketujuh ada diskusi, membicarakan materi yang telah mereka amati dengan mendengarkan pendapat orang lain. Metode diskusi terdapat di dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125.
wajadilhum billati ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Adapun kelebihan strategi pembelajaran tidak langsung yakni meliputi 1. Dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memperoleh dan memahami informasi dengan sendirinya. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan keaktifan peserta didik untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Adapun kelemahan strategi pembelajaran tidak langsung. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama untuk memahami pembelajaran. Yang kedua, peserta didik menjadi kurang kendali karena kurang terkontrolnya guru. Dan yang ketiga, hasil pembelajarannya sulit diprediksi karena kemampuan siswa tidak sama.